Baik, assalamualaikum sahabat Pak Jen. Selamat datang di channel Pak Jen 31. Semoga hari ini kawan-kawan semua dalam keadaan sehat, rezeki berlimpah dan dilancarkan segala urusan. Di video kali ini Pak Jen coba membuat tutorial bagaimana cara kita memainkan RPM pada truk kanter dengan bermuatan berat ya bosku. Ini Pak Jen sudah pasang kamera di speedometer kita. Pak Jen mau berangkat ke Medan. Muatan Pak Jen sekarang ada di angka 9,5 ton ya bosku. Ini juga mempermudah untuk kawan-kawan yang yang masih belajar membawa truk bermuatan berat ya, khususnya untuk kanter, karena video kita memang khusus untuk kanter ya bosku untuk sekarang. Dimana RPM kita yang bagus pas memasukkan gigi, dan juga bagaimana cara kita supaya sholat kita lebih irit bosku, begitu. Nah ini Pak Jen coba sedikit mendetailkannya karena kita sudah pakai kamera di speedometer. Oke bos, ini Pak Jen di rumah makan dan jam maghrib nih bosku, nanti kita sholat di sana sajalah, di daerah. Nih Pak Jen mundur. Pak Jen juga sendiri ini berangkat ke Medan. Trip perdana ini bosku. Kita langsung bikin tutorial aja. Nih, Pak Jen hidupkan seng 2. Ini tidak injak gas ya bosku, kita mundur. Kita mainkan kopling. Nah, ini baru injak gas kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk gigi 1. Nih, gigi 1 kita pinggirkan dulu lah. Kita mulai dari awal. Ini muatan Pak Jen 9,5 ton ya, 9,5 ton. Menggunakan kanter super speed tahun 2020, kawan-kawan bisa menjadi gambaran di mana RPM yang bagus untuk memasukkan gigi, sekalian kita belajar mengemudi truk bermuatan seperti itu bosku ya, karena ini RPM sangat berpengaruh untuk kita bisa ukurannya masuk gigi, dan juga untuk memperirit solar, karena RPM tidak juga harus terlalu tinggi bosku, tidak juga kita RPM nya tidak usah terlalu tinggi juga saat kita mengemudi ini ya, memasukkan nah, di angka berapa RPM itu bagusnya kita memasukkan gigi. Bagusnya bosku, ini bisa lihatlah, kita jalan sambil jalan. Ini Pak Jen masukkan gigi 1 seperti kemarin Pak Jen bikin tutorial masukkan gigi nih ya, pakai power di sini tangan. Nah, Pak Jen lepas koplingnya setengah, cari getaran, tambah gas, kita jalan. Nah untuk gigi 1, sebetulnya gigi 1 ini hanya untuk supaya jalan aja bosku, supaya meringankan beban mobil aja. Nih di RPM 2200 lah paling tinggi. Kalau untuk jalan datar ya, ini jalan datar. Ini Pak Jen tidak kopling, masukkan gigi 2. Untuk dari 1 ke 2 untuk gigi solar, kawan-kawan, untuk pengemudi pemula, ingat saja untuk truk bermuatan berat kita nggak usah kendorkan gas ya. Pas kita sudah di ukuran masuk gigi 2, kita injak kopling terlebih dulu. Ini gigi 2 ya bosku. Jalan di sini cukup cukup jelek ya bos.
Pak Chen mau memasukkan gigi 3. Pak Chen kasih RPM nya di 2400 bos. Di jalan yang bagus. Ini aja sudah bagus ya bosku. Ini saran Pak Chen dari gigi 2 ke gigi 3 2400. Kita pasang jalan truk. Kita masukkan gigi 2 lagi. Untuk memasukkan gigi 2 ya tidak usah terlalu terburu-buru ya bos. Jalan cukup jelek di sini bos. Nah, kita coba di RPM 2200. Untuk jalan yang datar, saran Pak Chen, RPM kita itu paling tinggi cukup di angka 2600 ya. Paling tinggi 2600 itu sudah tinggi bosku untuk kantor ya. Ini kita tetap di gigi 3 ya bos. Kita memang nggak bisa masuk gigi 4 di jalan yang seperti ini. Hari hujan bos. Ini harus masuk gigi 2. Nah, kita harus injak kopling terlebih dulu. Gasnya nggak usah diturunkan bosku. Malah kalau untuk ditanjakan trik memasukkan mengoper gigi ya. Yang pertama, misal kita dari gigi 3 ke 2 ditanjakan. Yang pertama untuk gas kita tidak usah kendorkan ya, tetap tidak usah kita kendorkan, malah pas injak kopling masukkan gigi, pas melepaskan kopling sudah melepaskan kopling lebih dari setengah, nah itu digas, malah ditambah gasnya bosku. Ada truk ALS di depan kita. Ya mari berbicara RPM ini bosku. Sebetulnya RPM ini fungsinya besar ya bos. Juga bisa memperilit solar dan juga bisa jadi gambaran kapan kita masukkan gigi untuk pemula. Tapi kalau untuk kawan-kawan yang sudah lama di bawa truk bermuatan itu bisa dengan suara mesin saja itu sebetulnya. Gigi 1 Pak Chen kasih di angka 1600. Ini sedikit tanjakan ya bos. 1600. Nah, enak juga ya kan. 1600. Ya saran Pak Chen RPM tidak usah sampai ke 3000 ya bosku. Pak Chen salah ngomong tadi ya, di angka 2600 ya. Ya 2600. Ya saran Pak Chen tidak perlu RPM kita lebih dari 3000 ya bosku. Bahkan nggak usah sampai ke angka 3000 bosku. Jadi Pak Chen muatan 9,5 ton cukup berat lah untuk cutter super speed ya, kecuali truk HDX itu enak, dia gardennya akan lebih besar. Nih Pak Chen kasih di angka 2600. Ini sedikit tanjakan. Ini udah enak bosku, tapi ketika bosku sedang ini juga harus Pak Chen bahas ini. Pas kita melepaskan kopling ya, kan kita tidak usah tambah gasnya terlalu tinggi ya bos ya. Kita pas sudah lepas kopling habis itu kita rasakan juga persneling kita ya. Jangan sampai pas sudah lepas kopling terus kita ingin cepat melajunya, nggak bisa bosku, karena memang truk bermuatan nggak bisa spontan ya. Jadi gasnya di ayun-ayun aja bosku begitu. Baca ini lubang bos, baca injak kopling begitu. Cari perasaan oper ini, nggak perlu terlalu terburu-buru ya bos. Ini turunan ya bos. Ini kalau sudah turunan ini di angka 2000 udah masukkan gigi lagi.
2000 atau 2200 sudah kita mainkan gasnya sedikit ya. Truk kanter itu tidak usah dibenamkan bosnya bosku, karena itu berisiko di persneling kita ya. Untuk truk bermuatan sangat beresiko kalau saat truk dalam keadaan lambat kita benamkan gas persneling ya bosku. Takutnya nanti persneling kita nggak tahan ya. Ini turunan bagian mainkan jambret supaya remnya tidak panas bosku. Ini jalur penyambungan dan Padang Serimpuan memang tidak terlalu ekstrem bosku, tapi jalannya apa namanya, Bacan lebih fokus kepada backspake daripada rem, karena itu berpengaruh untuk kaki-kaki kita ya, terutama rem dan ban, supaya tidak cepat bocor dan rem juga tidak cepat panas begitu bosku. Yang mengakibatkan rem kita itu panas ya sebenarnya rem, yang mengakibatkan bocor kita ya karena rem kita panas. Itu risiko terbesarnya bosku. Kita tambah gasnya, tanjakan agak naik bosku ya. Dalam mengemudi saran Bacan untuk truk bermuatan ya, ini juga memper solar ya. Untuk truk bermuatan seperti Bacan ini sekitar di angka 10 ton, kita sebetulnya nggak perlu terlalu sering masuk gigi 4 ya bos, apalagi kita di jalan lintas yang memang keadaannya tidak memungkinkan ya bos. Kita masuk gigi 2 lagi. Nih, masih Bacan pakai gigi 2 karena ini di depan jelek ya bos. Kita rem sedikit, nggak kopling ya. Lepaskan kopling perlahan. Ingat saja bosku, untuk truk bermuatan kaki-kaki kita, bearing, kelahar, baut roda ya kan. Nih Bacan mau masukkan gigi 3. Ini RPM nya cukup di angka 2600 ya bos. 2600 itu sudah tinggi. Nah, pas kita lepaskan kopling itu tidak usah dibenamkan bos gasnya. Kita ayun-ayun aja. Kita cari di mana enaknya persneling kita itu. Satu lagi untuk pemula, jangan sampai telat injak kopling, karena itu berpengaruh untuk persneling kita. Dan juga jangan terlalu cepat. Kalau misalnya terlalu cepat itu juga nggak tahan rem kita ya bos. Kita kasih 2600, udah tinggi tuh bosku, udah enak dia persnelingnya yang ke 2600. Apalagi truk HD ya, ini kelas paling rendah untuk truk kanter ya, untuk truk bermuatan kelas paling rendah. Jadi kalau super speed ini memang apa namanya, kita RPM memang sedikit lebih tinggi daripada kanter HD ya bosku, apalagi super HD ya. Bosku yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, karena penonton Bacan ini banyak yang tidak subscribe daripada yang subscribe. Kita masukkan lagi 2600, kecuali untuk tanjakan. Nah, kita bikin spesial lah nanti di tanjakan mengemudinya. Ini di jalan yang datar ya bosku, tidak banyak tanjakan dan juga turunan.
Jadi saran Pak Cen, RPM kita tidak usah sampai di angka 3.000. Ya paling tinggi bosku 2.800 itu sudah tinggi ya, karena putaran mesin kita kan ini kan putaran mesin per menit kalau nggak salah Pak Cen RPM ini ya. Tidak usah terlalu tinggi, itu menyebabkan juga cepat long lah mesin kita ya, karena ini juga salah satu cara untuk merawat mesin ya bos, untuk merawat persneling kita juga ya kan. Jangan juga di bawah angka 2000 bosku. Ini fungsi dari 1000 atau 2000 itu sebetulnya disitulah normalnya kita RPM-nya kalau dalam keadaan santai seperti ini, jalan santai-santai untuk pemula ya kan. Kecuali bosku bawa cabe itu bisa lah, karena mengejar waktu di angka 2.800 terus ya, maksimal opor giginya nggak apa-apa, karena memang kita bawa barang yang harus cepat ya bos. 2.600 ini memang agak tanjakan sedikit ya bos. Tadi Pak Cen lebih dari 2.600 karena juga menyesuaikan suara mesin. Ini udah enak lagi ya. Kalau sudah di angka 1.500 ini mesin kita sudah enak ditambah gas sedikit bos. Kita bisa nambah gas. Tapi kalau pas kita lepas kopling RPM-nya akan turun kan. RPM-nya itu turun bos. Iya, memang turun pas kita oper gigi. Kalau masih di bawah angka 2.500, jadi kita ayunkan saja rem gasnya bos. Ini jatuh parah kali ini bos. Oh, ini maghrib rame. Jalan tidak terlalu macet. Ini agak tanjakan sedikit. Bagian 2.600 lah. Gak enak kan masuk gigi tiganya. Untuk kecepatan truk bermuatan berat, Pak Cen sarankan di jalan yang memang tidak mulus atau banyak lubang-lubang kecil, tidak usah kita lebih dari angka 40 ya bosku. Karena semakin jelek jalan itu, semakin banyak kita injak rem. Semakin banyak kita injak rem, semakin beresiko kita kecelakaan dan juga trouble di jalan. Begitu bosku kira-kira. Kaca kita berembun bos. Di dalam ini. Oh, di luar apa di dalam ini? Silakan subscribe dulu atau komentar apa yang harus Pak Cen bahas setelah ini. Ini sedikit gambaran ya untuk pengemudi pemula. Ada yang mungkin selalu RPM-nya di angka 3.000, nggak perlu ya, nggak perlu bosku. Apapun truknya, ini aja kelas truk kanter speed ini paling kecil gardennya dan juga memang paling rendah kelasnya bosku di Mitsubishi Canter. Begitu bos. Nah ini aja udah enak untuk muatan beroperasi. Pak Cen mau isap rokok sebatang dulu bosku. Mau hidupkan musik nanti kena copyright. Nggak mantap jadinya ya kan. Begitu. Ini jalan cukup keriting bosku. Oh, banyak tambal-tambalnya tuh. Kita nggak bisa tambah gas. Apakah
kecepatan kita di angka 30 normal, ya di jalan-jalan yang seperti ini sangat normal bosku. Kecuali kita di jalan tol, ya bisa kita tambah gasnya sedikit di angka 35 atau 40 ya kan. Yang merasa bermanfaat, mungkin Pak Chen membahas lebih spesifik ya, tidak terlalu banyak. Masukkan gigi 3. Nah pas kita masukkan gigi 3 ini kan RPM-nya turun tuh bos. Tuh. Nah kita lepas koplengnya separuh, pas kita lepaskan lagi lebih habis. Nah kita tambah gasnya ayun-ayun, tambah sedikit-sedikit ya, tidak usah terlalu tekan habis bos, supaya persneling kita lebih tahan dan juga untuk mempercepat sholat. Tenaganya tidak akan spontan bosku, tidak akan spontan gitu. Untuk truk bermuatan tidak akan, jadi tidak usah dibenamkan bosnya, gasnya ya bos. Selagi RPM kita bisa naik, berarti mesin kita masih lapang untuk ditambah gas. Kita tidak perlu tambah gas, RPM naik sendiri ya kan. Kita masukkan gigi 3, Pak Chen gas, injak kopleng tanpa mengendorkan gas, kita netralkan, RPM turun sendiri. Kita masukkan gigi 3, pas kopleng ya, baru ditambah gasnya bosku. Aduh, ini yang 4 nih. Jadi intinya di video kita kali ini, RPM itu bisa jadi gambaran, bisa jadi acuan untuk kita mempeриrit sholat waktu hujan bos. Yang pertama, saran Pak Chen, RPM tidak usah terlalu tinggi ya, untuk apalagi untuk truk yang muatannya tidak terlalu berat. Untuk ukuran kantor super speed di angka 10 ton itu sudah berat ya bos, cukup berat. Apalagi untuk jalur Pak Chen ini Padang Medan ya kan. Nih seperti ini ditanjakan, Pak Chen kasih di angka 2800. Tuh, kalau untuk tanjakan lebih enak bos. Nah, kalau untuk tanjakan ya bosku, Pak Chen pergi 2 lagi. Nih, jalannya kayak tangga bos. Nih, ditanyakan ya, Pak Chen kasih di angka 2800 paling tinggi tuh. Nah, ini kan udah enak bos. Nah, kita ayunkan gasnya sedikit, kita mainkan, jadi tidak usah dibenamkan bos. Pun ini Pak Chen benamkan bos, apanya gasnya tuh, dia naiknya sedikit juga bosku, tapi beresiko untuk persneling ya, bisa sudah lebih bagus jalannya. Nah kita tahan, kita masukkan gigi 4 di angka berapa. Kalau untuk gigi 4, kalau untuk jalan datar masih bisa kita ya bos, berat. Ini turunan sedikit, Pak Chen kasih di angka 2600 paling tinggi. Udah enak, tapi nggak bisa lama gigi 4-nya bosku, nyopot lagi. Nih Pak Chen tambah gasnya ya, kalau untuk oper gigi ya. Nanti kita bikin khususnya untuk ditanjakan bosku, cara kita mengemudi di tanjakan supaya enak kita saat oper gigi, begitu bosku.
semoga bermanfaat lah video Pak Chen kita kali ini. Sudah 25 menit. Kita sudah bikin video bosku. Yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Yang sudah subscribe terima kasih. Tanjakan Pak Chen tanpa gasnya. Ya ini tanjakan. Ya RPM 2000 sudah masih enak. Jadi Pak Chen itu kemarin sudah ganti oli, sudah ganti saringan oli, dan juga sudah ganti saringan minyak ya, atas dan bawah bosku. Jadi enteng nih bos, lebih enak, tenaganya lebih spontan daripada yang kemarin. Kemarin Pak Chen itu agak tanjakan sedikit, kita paling 2600 lah bos, 2800 paling tinggi. Memang RPM nya turun ya bos, tapi kita nggak usah panik, kita nggak usah tambah gasnya, benamkan gasnya, kita mainkan ayunkan aja, kita tahan gasnya bos. Jalan tancap 2600 sudah enak kan. Nah ini untuk di jalan yang datar ya bosku. Untuk tanjakan kita bikin nanti lah di video selanjutnya, cara dan ukuran RPM nya nanti. Tapi semakin tinggi tipe mobil kita seperti HD itu nggak usah tinggi-tinggi juga seperti Canter Super Speed ini bosku. Kayak turunan ya, paling kita di angka 2400 sudah bisa masuk gigi. RPM paling tinggi 2400 ya. Bahkan di angka 2000 kita sudah bisa masukkan gigi lagi, gigi 3, dari gigi 2 ke gigi 3. Dan untuk gigi 1 itu sebetulnya fungsinya hanya untuk membantu memutar roda aja sedikit bosku. Ya jarang sekali truk ini memakai gigi 1, kecuali tanjakannya memang ekstrim. Nanti Pak Chen coba bikin khusus gigi 1 lah, khusus over gigi 1 saja. Sedikit 2600 tuh, masukkan gigi 3 lagi. Memang gelap ya di posisi persneling kita. Oh iya, lampu lupa Pak Chen hidupkannya tadi ya bos. Tapi mau apa-apa lah, mudah-mudahan jelas lah nanti gambarnya di kamera. Pak Chen lupa juga bosku. Oke, kurang lebih 30 menit Pak Chen ngomong-ngomong sendiri kayak orang gila memberikan tutorial. Tapi semoga bermanfaat bosku, semoga jelas. Ini gigi 2 Pak Chen masukkan. Jalannya memang jelek di sini bos. Sekali lagi muatan Pak Chen di angka 9,5 ton. Oke, sekian dulu video Pak Chen, semoga bermanfaat saja. Doakan saja video kita lebih baik daripada hari ini. Semoga hari ini kita diberikan rezeki yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima bosku. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.